Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Azmi Munifa dari kelas 62 Akuntansi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah manajemen strategi yang diajarkan oleh dosen kami, Pak Idel Wadelmi. Materi ini berjudul tentang strategi level fungsional. Nah, sebelum masuk lebih dalam mengenai strategi level fungsional, saya akan membahas yang pertama itu adalah pengertian dari strategi level fungsional tersebut. Dan pengertian dari strategi level fungsional ini sendiri ialah pendekatan yang diambil dari setiap fungsionalnya, seperti sumber daya manusianya, operasinya, pemasarannya, keuangannya, dan lain-lain. Kemudian untuk mencapai sasaran dan strategi korporat atau bisnis bisa dengan cara memaksimalkan produktivitas sumber dayanya. Dan selanjutnya, lingkungan pembahasan dalam strategi level fungsional ini ada 5. Yang pertama ada strategi sumber daya manusianya, ada strategi pemasarannya, ada strategi operasinya, kemudian ada strategi teknologinya, yang kelima itu ada riset dan pengembangan. Nah, saya akan membahas satu persatu dari 5, mungkin 4, karena di buku itu yang ada cuman sampai 4, yang nggak ada itu riset dan pengembangan. Nah, saya akan membahas tentang 4 lingkungan pembahasan strategi level fungsional. Yang pertama, ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini kerap kali dikenal dengan STP, segmentasi dan targeting dan positioning. Di yang STP tadi, segmentasi, terus targeting dan positioning, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah segmentasi. Segmentasi itu menentukan produk kita ini untuk siapa, ditujukan untuk siapa. Seperti misalnya saya contohkan di sini adalah produk Whiskas. Produk Whiskas itu kan ditujukan untuk makanan kucing. Nah, tentunya produk Whiskas ini konsumen yang akan membeli pasti orang yang memiliki kucing atau pemilik kucing. Kemudian ada targeting. Targeting itu seperti, kalau dari pengertian yang di buku, menurut saya itu targeting itu bisa dikatakan produk ini ya sama sih dengan segmentasi itu. Targeting ini sasarannya kemana produk ini akan dijualkan. Nah, berarti produk Whiskas yang saya contohkan tadi, produk Whiskas ini akan dijualkan, akan disasarkan ke manusia atau orang yang memelihara hewan peliharaan kucing. Kemudian ada positioning. Kemudian yang ketiga ada positioning. Positioning ini adalah targetnya tadi itu kan udah jelas untuk yang Whiskas tadi, targetnya kan udah jelas untuk pemilik yang memiliki hewan peliharaan kucing. Nah, positioning ini adalah bagaimana owner Whiskas tadi menjelaskan kepada konsumen apa bedanya produk Whiskas tadi dengan produk makanan kucing yang lain. Nah, entah keunggulan dari Whiskas tersebut apa. Jadi seorang owner Whiskas itu menjelaskan apa keunggulan dari produk Whiskas tadi gitu, dari pengertian positioning yang menurut saya dari setelah baca di buku. Kemudian masuk yang kedua, di buku itu ada membahas tentang marketing mix 4P. Marketing mix 4P itu alat yang untuk mempengaruhi konsumen untuk membeli produk kita sehingga kita mendapatkan pencapaian pemasaran dari produk kita tersebut.
Kenapa dibilang 4P? Karena sebenarnya tuh 4P itu adalah 4 unsur yang dimiliki dari strategi pemasaran. Di antaranya 4P itu ada price, produk, terus prinsip, kemudian ada promotion. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah produk. Produk itu bisa berbentuk berwujud dan tidak berwujud. Kalau misalnya produk yang tidak berwujud, seperti sebuah pelayanan atau jasa seperti di rumah sakit. Di rumah sakit itu kan menawarkan jasa, menghasilkan jasa kepada pasien. Nah, kalau untuk produk yang berwujud, itu produk yang menghasilkan benda atau barang yang nampak di kita. Nah, untuk produk yang berwujud itu sendiri, itu tuh untuk produk yang berwujud itu alangkah baiknya untuk seorang pemilik usaha untuk memperhatikan kemasan sebuah produk, karena dari sebuah kemasan juga dapat memikat atau memikat daya tarik pembeli untuk membeli produk kita dari kemasannya. Kemudian kalau misalnya dari produk jasa, itu mungkin dari segi layanan lebih ramah atau lebih baik, lebih sopan dengan pasien. Kemudian dan kita sebagai pengusaha ini, kita tuh jangan buat produk itu melulu, karena akan menimbulkan kejenuhan pada konsumen kita. Kemudian kita dalam suatu produk yang kita buat itu, kita tuh harus, atau satu perbedaan dari produk lain. Dari kedua, membahas tentang promosi. Promosi ini seperti iklan di TV. Promosi ini bertujuan untuk memikat daya tarik konsumen untuk membeli barang kita. Promosi itu bisa dilaksanakan dengan memasarkannya di TV, terus membagikan brosur, terus bisa juga dengan membuat diskon pada produk kita, kemudian kita sebarluaskan kepada masyarakat ramai. Kemudian produk, price sudah. Ya, price ini harga dari produk kita, yaitu harga nominal uang yang diberi konsumen kepada produsen, itu yang disebut dengan harga. Kemudian ada plus. Kalau dari pengertian yang di buku saya baca tadi, kalau plus itu seperti kayaknya dia menawarkan pengiriman gratis dari antar rumah gitu. Kemudian lanjut, kita masuk yang ketiga, ada strategi operasi. Strategi operasi adalah manajemen operasional suatu usaha, pengelolaan secara maksimal penggunaan semua faktor produksi yang baik itu dari tenaga sumber daya manusianya, mesinnya, peralatannya, atau bahan mentahnya. Model strategi operasi itu ada 4, ada operasi, tujuan operasi, ada kebijakan operasi, ada penggunaan operasi, kemampuan operasi, ada misi operasi. Keputusan manajemen operasi itu dilihat dari 10 faktor, dari mutu, desain barang dan jasa, desain proses dan kapasitas, kemudian ada seleksi lokasi, kemudian desain tata letak, kemudian manusia dan sistem kerja, terus manajemen dan rantai pasokan, terus ada persediaan, ada penjadwalan, dan ada pemeliharaan. Dan ada strategi sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia ini sebenarnya tuh manusia berpengaruh aktif pada perusahaan, pada bidang perusahaan di usaha kita ini. Manusia itu mempunyai peran penting dari usaha kita ini untuk menjalankan operasional di. Yang terakhir ini strategi teknologi informasi. Dan strategi teknologi informasi ini strategi yang berfokus pada penetapan
visi tentang bagaimana teknologi untuk mendukung berjalannya atau memenuhi kebutuhan informasi dan sistem dari sebuah informasi perusahaan. Nah, cukup sekian video saya sore ini. Apabila ada yang kesalahan mengucap kata atau berlebihan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.